Taswiyatu ghairillah billah fima huwa fi khasaisillah, yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan ya hak-hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang harusnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memaksakan makhluk untuk mengerjakan hak-hak Allah tersebut. Sungguhnya itu adalah bagian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memaksakan hamba ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang paling viral jamaah rahimakumullah ya, ketika seorang yang sudah berpengalaman, kemudian orang yang sudah berpendidikan, begitu kan, mengadakan event sebuah balapan sepeda motor ya tingkat dunia, tetapi masih menghadirkan seorang pawang hujan yang meminta supaya hujan ditahan atau hujan diturunkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian sebenarnya yang menurunkan hujan dari langit atau kami? Jadi memaksakan ya manusia untuk melakukan apa yang hanya bisa dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan bermajelis di rumah Allah, khairu biqain, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Tempat di mana apabila seorang hamba selesai sholat kemudian duduk lantas tidak melakukan perkara-perkara yang lagwun atau yang sia-sia, maka sampai ia kembali ke rumahnya ia akan terhitung orang yang sedang melakukan sholat, pahalanya sebagaimana orang yang sedang melakukan sholat terus-menerus. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa terbaik dari beliau untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa terbaik dari beliau yang sangat cinta kepada umatnya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, yang mengawali kebaikan-kebaikan di pagi harinya, yang mengawali pagi harinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimampukan oleh Allah beribadah salat kepada Allah, yang mana salat tersebut disaksikan oleh para malaikat. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita, ngaji bersama kita Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berbicara tentang tauhid, jamaah rahimakumullah, sebenarnya adalah perkara yang tidak rumit. Hanya perkara yang bermuara kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan tersebut suci daripada keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Makanya lahir Kitab Tauhid, atau paling tidak dikatakan matan Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berawal ada dari sebuah
keresahan, berawal dari sebuah kegalauan kalau kata orang-orang sekarang tentang perilaku-perilaku orang-orang yang hidup di masa beliau, yang sudah mulai jauh daripada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Najd pada saat itu. Setelah beliau rihlat ilmiah, di biografi beliau yang ditulis oleh perpustakaan King Fahd, ya. Setelah rihlah ilmiah beliau menimba ilmu kepada gurunya, yang diawali menimba ilmu kepada bapaknya sendiri, yang bapaknya sendiri adalah juga seorang ulama, kemudian menimba ilmu kepada pamannya, yang juga pamannya adalah seorang ulama pada saat itu, kemudian rihlah ilmiah, kemudian beliau, ya, bergabung ataupun beliau bekerja sama dengan Al-Saud ataupun penguasa saat itu, penguasa muslim pada saat itu, bagaimana supaya orang-orang beriman, orang-orang muslim pada saat itu tidak semakin jauh daripada ajaran-ajaran Rasulullah, keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang-orang Islam pada saat itu tidak semakin melenceng. Bagaimana caranya bahwasanya tauhid itu semua apa yang dilaksanakan oleh mereka, baik yang berupa keyakinan ataupun berupa amalan-amalan, ya, semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin ketika di bab sebelumnya dibahas tentang menyembah, ya, kepada menyembelih sesuatu ataupun menyembelih hewan kurban ataupun hewan yang bukan kurban di tempat yang sebelumnya pernah digunakan oleh orang-orang untuk menyembelih hewan yang itu tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan sebuah larangan yang keras. Karena apabila kita melakukan hal tersebut, kata beliau, syadhun lidzari'ah, melakukan kegiatan tersebut ataupun melakukan, ya, itu, maka itu disebutkan syadhun dzari'ah sebagai, ya, seolah-olah kita mengiyakan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilakukan di tempat tersebut, ya. Makanya jamaah rahimakumullah, di bab yang berikutnya dikatakan oleh beliau minasyirki an-nadhru li ghairillah, ya, termasuk kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu jamaah rahimakumullah, ya, kita baca di kitab-kitab tauhid, paling tidak kitab-kitab tauhid terjemahan disebutkan taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa fi khasaisillah, yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan, ya, hak-hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang harusnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memaksakan makhluk untuk mengerjakan hak-hak Allah tersebut, ya. Sungguhnya itu adalah bagian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memaksakan hamba, ya, untuk melakukan hal-hal tersebut, ya. Yang paling viral jamaah rahimakumullah, ya, ketika belum lama, ya, pernah juga kita sampaikan di sini, ya, ketika seorang yang sudah berpengalaman, kemudian orang yang sudah berpendidikan, begitu kan, mengadakan event sebuah balapan sepeda motor, ya, tingkat dunia, tetapi masih menghadirkan seorang pawang hujan yang meminta supaya hujan ditahan atau hujan diturunkan, jamaah rahimakumullah, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, ya. Apakah kalian sebenarnya yang menurunkan hujan dari langit atau kami? Begitu. Jadi memaksakan, ya, manusia untuk melakukan apa yang hanya bisa dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah mengapa akhirnya kegalauan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akhirnya, ya, dibentukkan ataupun, ya, ditulis berupa kitab tauhid, mudah-mudahan menjadi peringatan untuk orang-orang yang hidup di masa beliau ataupun orang-orang yang sesudah beliau, ya. Jamaah rahimakumullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, ya. Gitu, jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang, ya, ada yang bernazar gitu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal seharusnya nazar itu adalah sebuah ibadah, ya. Maka, ya, ibadah juga harus diperuntukkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diperuntukkan kepada yang lainnya. Kalau saya berhasil, misalkan saya akan, ya, menyembelih
sesuatu untuk kamu wahai penunggu yang ada di tempat ini. Begitu. Tidak lagi untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi untuk ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Begitu. Karena itu adalah sebuah keyakinan, ya. Karena itu adalah bermula dari hati. Makanya al-i'tiqad al-jazim anallah Subhanahu wa taala, ya, Rabban, anallah Subhanahu wa taala ma'bud, ya. Jadi dikatakan, ya, tauhid adalah i'tiqad, kekuatan di dalam hati, kemudian keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang layak diberikan bentuk peribadatan apapun namanya, bukan yang lainnya. Ya, maka sudah menjadi sebuah, ya, keadilan ketika, ya, beliau, ya, memasukkan nazar kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, karena ibadah ataupun nazar tersebut adalah bentuk ibadah, ya, maka ibadah harus khalis, ya, ataupun ibadah harus bersih, ya, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, ya, kepada selain Allah, ya. Makanya di kitab ini disebutkan, ya, al-wafa, ya. Jadi nazar itu adalah ibadah yang harus ya, dilakukan dan tidak boleh diingkari. Makanya karena harus dilakukan, ibadah yang harus dilakukan, maka kita harus peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita berkeyakinan bahwasanya nazar tersebut juga bukan ibadah. Begitu. Kalau kita berkeyakinan nazar tersebut bukan ibadah, barangkali mungkin, ya, tidak sampai kepada kesyirikan, mungkin, ya. Tetapi, ya, apa boleh buat, suka dan tidak suka, nazar tersebut adalah, ya, ibadah yang harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana ayat yang sudah kita sampaikan di awal tadi itu, apakah sebenarnya kalian yang menurunkan hujan, am nahnul munzilun, ataukah kita yang menurunkan hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah itu cukup adil. Artinya apa? Allah itu fair saja, jamaah rahimakumullah. Ketika ada orang, gitu kan, ketika ada orang yang mengaku bisa ini itu di luar, ya, kemampuan manusia yang itu hanya bisa dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengaku yang lain-lainnya, bahkan kalau bisa mungkin dia mengaku sebagai Allah, gitu. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, turunkan saja hujan, begitu kan. Jadi kalau kau memang ingin disebut sebagai Allah, disebut sebagai orang yang mampu ini itu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah punya apa? Ataupun kamu sudah punya sumbangsi apa? Apakah kamu sudah pernah membuat lautan? Apakah kamu sudah pernah membuat bumi ataupun langit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang ini? Jadi Allah cukup fair, jamaah rahimakumullah. Ketika ada orang-orang yang berusaha menempatkan diri sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan sederhana saja, turunkan hujan, kemudian hentikan hujan. Begitu, jamaah rahimakumullah. Sebagaimana ketika Musa datang kepada Firaun, kemudian, ya, Musa mengatakan Tuhanku itu bisa mematikan dan menghidupkan. Kemudian dengan konyolnya Firaun mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Silakan panggil 2 orang pengawal, kemudian aku bunuh satu, kemudian aku tinggalkan yang satunya. Begitu. Itu kan aku sudah menghidupkan dan mematikan, kata dia. Padahal dia sebenarnya satu membunuh ataupun satunya tidak dibunuh, kekonyolannya. Tetapi jamaah rahimakumullah, Nabi Musa tidak kehilangan akal. Begitu kan, kata Nabi Musa, ya sudah, terbitkan sebagaimana Tuhanku, atau balik, matahari itu terbit di tempat terbenamnya ataupun terbenam di tempat terbitnya, kamu bisa enggak? Begitu. Kalau tidak bisa, jangan pernah ngaku-ngaku sebagai Allah, ataupun kalau tidak bisa, jangan pernah mengaku-ngaku lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian Firaun pada saat itu langsung, oh iya, dia merasa kalah, tetapi kesombongannya melebihinya. Faqala ana rabbukumul a'la. Begitu kan, sampai-sampai, wahai Musa, ya, katakan aku adalah Tuhan yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi sebenarnya Allah itu sangat fair. Silahkan siapapun di dunia ini, siapapun yang hidup, ya,
di kolom Allah Subhanahu wa taala ini, siapapun yang pernah hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, apabila ia benar-benar ingin dikatakan bisa menandingi Allah, kemudian melakukan apa yang bisa hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Kamu sumbangsihnya apa? Bisa enggak menghidupkan? Kemudian bisa enggak nanti kamu menunda hari kiamat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kamu bisa enggak ya menunda kematian seseorang? Kemudian kamu bisa enggak melipat waktu sebagaimana waktu itu 24 jam, kemudian kamu lipat menjadi 6 jam seperti itu, atau kamu lipat jarak yang awalnya 20 km menjadi ya 1 km, kamu bisa enggak begitu? Atau kamu merubah siang menjadi malam, kemudian malam menjadi siang dan lain sebagainya, ataupun kamu tumbuhkan tumbuhan itu ya, kemudian kamu matikan, kemudian kamu tahan hujan dan lain sebagainya jamaah rahimakumullah. Itulah ya tantangan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ya yang selalu mengatakan aku bisa kok, ya apa yang bisa dikerjakan Allah aku bisa. Tapi sebenarnya Allah ya sangat adil dan juga Allah sangat fair. Tapi terkadang manusia banyak mewarisi kesombongan yang dimiliki oleh Fir'aun, jamaah rahimakumullah ya. Di sini makanya sampai nazar pun dikatakan yufuna bin nadhri, dengan nazar saja ya jamaah rahimakumullah ya diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diperuntukkan kepada yang selainnya. Kemudian juga beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar ya kemudian ya dia harus mentaati ataupun memenuhi nazarnya kalau itu adalah nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau barang siapa sebaliknya, kata Ibunda Aisyah, yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ditepati. Jamaah rahimakumullah. Pembahasan nazar yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis ini ya, di luar pembahasan nazar tentang nazar itu kan lahir dari orang-orang yang pelit dan lain sebagainya. Pembahasan di kitab tauhid tidak pernah membahas itu. Itu adalah pembahasan orang-orang di dalam fikih atau paling tidak di tempat fadilah-fadilah, keutamaan beramal. Tetapi di sini dijelaskan di dalam kitab tauhid, intinya nazar kepada Allah silahkan kamu kerjakan. Kalaupun kamu sudah terlanjur bernazar yang kamu peruntukkan kepada selain Allah, itu boleh kamu tidak lakukan karena itu bentuk ibadah kepada selain Allah, kata Ibunda Aisyah. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian beliau melanjutkan juga dari kesyirikan al-isti'adzah bi ghairillah. Begitu. Jadi kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan yang lain juga al-isti'adzah, memohon ya perlindungan kepada selain Allah. Ya, makanya ketika bab-bab yang kemarin kita sampaikan, orang lewat di sebuah tempat kemudian permisi mbah jangan diganggu, permisi pemilik tempat, permisi penunggu tempat jangan diganggu, saya anakmu dan lain sebagainya. Pemilik tempat itu adalah Allah ya. Pemilik tempat yang kamu lalui ya, angker maupun tidak angker, misalkan ya, mengerikan ataupun tidak mengerikan ya, Allah Subhanahu wa taala pemiliknya, bukan orang yang menempati tersebut. Kamu dengan dia adalah sama-sama makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya mengajarkan sebuah doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan permisi kepada jinnya, jangan permisi kepada penunggunya. Penunggu di setiap jengkal-jengkal bumi Allah itu adalah Allah. Ya, makanya sudah sebuah kelayakan dan sebuah kewajiban kita justru meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menjadi aneh jamaah rahimakumullah kalau kita melihat ya tampilan-tampilan film-film horor di Indonesia, orang-orang itu diajak untuk melakukan itu semuanya. Orang-orang itu diajak untuk supaya ya begitulah gitu. Orang-orang itu diajak supaya bahwasanya kalau ya kamu harus minta izin dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, kalla. Ya, karena Allah tempat ataupun Allah pemilik setiap jengkal-jengkal yang ada di dalam bumi Allah ini ataupun yang ada di luar bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, kata Rasulullah ya melalui ya
Doa ini apabila kamu mengucapkan di siang hari, maka kamu akan dijaga sampai malam hari. Ketika kamu mengucapkan ataupun berdoa di malam hari, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pagi harinya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Pertolongan kepada ataupun meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Makanya ketika orang-orang itu tidak yakin, kemudian harus menggunakan jimat dan lain sebagainya, begitu kan, menggunakan hal-hal yang bisa membuat ini itu dan lain sebagainya, jamaah rahimakumullah, ya, karena dia sudah yakin kepada benda tersebut, ya. Seandainya keyakinan itu, ya, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menjadi lebih fantastis, jamaah rahimakumullah, ya. Makanya Salman Al-Farisi ketika mendapati seseorang yang menggunakan kalung yang dibentuk dengan sedemikian rupa, kata beliau, inza'ha fa innahu la yaziduka illa wahnan, kemudian copot barang tersebut, jangan kamu kenakan, begitu kan, karena barang tersebut tidak akan menambah kekuatan, selain kamu akan tambah lemah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW melihat fenomena yang terjadi pada zaman-zaman jahiliyah dahulu. Ketika di awal-awal Islam, kata Rasulullah, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, baik itu batu, baik itu pulpen, bahkan kepada otaknya pun begitu, wukila ilaihi, kata Rasulullah SAW, maka nasib, keuntungan ataupun keberuntungan jangan pernah minta kepadaku, akan aku, silahkan minta kepada barang ataupun benda yang menjadi keyakinan kamu tersebut. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Akhirnya, Rasulullah SAW juga, disebutkan, di dalam kitab ini, yang tadi saya sebutkan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang sampai kepada suatu tempat yang itu baru ataupun tempat tersebut adalah asing, maka faqal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'. Lihat, apa yang digaransikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai', tidak akan pernah ada makhluk sekecil apapun, sebesar apapun yang akan bisa memberikan madarat kepada dia apabila dia sudah berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati, min syarri ma khalaq, hatta yarhala min manzilihi dzalika, sampai ia keluar ataupun sampai ia pergi dari tempat tersebut, jamaah rahimakumullah. Makanya ada ulama, ataupun para ulama, menjelaskan ataupun menyarankan apabila tidak hanya tempat asing ataupun barangkali dapat tempat baru ataupun dapat tempat tinggal baru, selayaknya berdoa tempat yang seperti ini, jamaah, doa yang seperti ini. Saya ingin bercerita sebuah pengalaman pribadi saya ketika dahulu masih belum mengenal, ataupun artinya kita masih tidak banyak mengenal tentang doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika kami masih kecil, membangun sebuah rumah di tempat yang bisa dibilang sawah-sawah yang jauh daripada perkampungan, karena kebetulan kami dahulu ketika saat itu bisa membeli tanah tersebut di tempat tersebut, tidak bisa membeli di tempat yang lebih dekat dengan perkampungan. Akhirnya dibangunlah rumah tersebut, dibangunlah rumah tersebut yang memang jauh, kanan kiri tetangga tidak ada, tetangganya hanya pohon-pohon jati, kemudian pohon-pohon pisang, kemudian pohon-pohon bambu yang lebat dan lain sebagainya, di Kangen dulu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ternyata ketika tempat tersebut sudah jadi kemudian ditempati, setiap malam itu diteror oleh ular, setiap malam, bahkan biasa kita mendapati, saya ketika tidur kemudian bersama adik saya yang masih kecil, kemudian ketika subuh, kemudian ketika kita mengangkat tikar ataupun mengangkat selimut itu kan, setelah kita bangun tidur, itu biasa ular itu melingkar di kaki kita, tapi dia tidak pernah mematuh ataupun tidak pernah menyakiti, jamaah rahimakumullah, hanya hadir saja.
setiap malam begitu, atau tiba-tiba jatuh dari atas itu ketika kita sedang ngobrol, sedang bercanda, tiba-tiba jatuh bek begitu langsung, jamaah rahimakumullah. Itu kemudian itu terjadi bertahun-tahun lama, ya, tidak hanya setahun 2 tahun, terus setiap malam diteror oleh makhluk tersebut. Ternyata kemudian kita nyantri di pesantren, kemudian diajari tentang doa-doa perlindungan. Lantas ada yang bilang, loh kenapa rumahnya nggak diruqyah saja, dibacakan ayat-ayat Quran, begitu jamaah rahimakumullah, dibacakan ayat-ayat Quran, kenapa nggak dibaca saja itu, begitu kan? Katanya kalau jin itu, misalkan itu jin, dia akan hilang dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Padahal saran-saran orang-orang ataupun tetangga itu bilang, kalau ular itu biasanya takut dengan aroma belirang, sudah kita bakar belirang, katanya itu dia akan lari. Ternyata tetap aja. Kemudian katanya kata orang-orang yang suka berkemah, ular itu biasanya takut, ya, dengan garam, sudah kita taburi garam, begitu kan, supaya katanya beliau kalau garam tersebut nyentuh ke kulit ular itu maka dia akan merasa kesakitan, sudah kita taburi garam, begitu kan. Berbagai macam cara, hal-hal yang ditakuti ular itu, barang-barang misalkan dibakar dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya ularnya bukan ular biasa, begitu. Mungkin barangkali tempat tersebut dahulu dia dijadikan tempat, ya, bersenang-senang oleh jin dan lain sebagainya. Artinya kita baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, gitu kan. Kemudian kita bilang kepada, ya, ular-ular tersebut, ya, bukan bilang secara langsung, bilang, wahai, ya, makhluk lain yang menunggu tempat ini, aku berlindung kepada Allah, ini bukan tempat kamu, silahkan kamu pergi. Qadarullah wa ma syafa'ala. Malam itu juga sampai sekarang alhamdulillah Allah melindungi kita berkat doa tersebut dan sudah aman alhamdulillah sampai sekarang, ya. Dan tempat kami tersebut sudah mulai berangsur-angsur, ya, ada penduduk yang lain sudah membangun rumah di situ, dan kami juga sudah tidak sendirian memiliki tetangga kanan kiri kami. Itu jamaah rahimakumullah, pengalaman pribadi, ya. Bukan bermaksud untuk apa, cuma pengen bercerita saja bahwasanya ini aturan ataupun doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW sangat manjur, ya. Lam yadurruhu syai', tidak akan dicelakai apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekecil apapun ataupun sebesar apapun, ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian jamaah rahimakumullah, juga beliau menuliskan yang terakhir, minasyirki, ya, termasuk kesyirikan adalah ayastaghitsa bighairillah au yad'u ghairahu, ya, kita memohon pertolongan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita berdoa untuk memohon pertolongan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kesyirikan, kata beliau. Ya, mengapa? Ya, coba kita lihat ketika perang Badar, ya. Ketika, ya, posisinya jamaah rahimakumullah, perang Badar itu dilematis jamaah rahimakumullah, ya. Yang awalnya, ya, Rasulullah SAW ingin menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan sebagai balasan karena mereka juga sudah banyak menjarah harta-harta kaum muslimin ketika ditinggal hijrah. Begitu. Kemudian ketika perang Badar yang pertama, ya, perang Badar yang sugro itu, ya, niatnya Rasulullah SAW, ya, menghadang kafilah dagang sebagai balasan, pukulan, ya, ataupun sebagai, ya, paling tidak shock terapi, bahwasanya kaum muslimin itu tidak bisa seenaknya diperlakukan seperti itu. Kaum muslimin itu, ya, tidak bisa seenaknya disiksa, kemudian dijarah, ya, dijarah hartanya di Mekah dan lain sebagainya, agar, ya, tidak selalu dia ataupun orang-orang kafir Quraisy itu merasa benar ataupun merasa kuat, ya. Itu jamaah rahimakumullah. Ternyata ketika mereka mengetahui informasi bahwasanya Rasulullah dan para sahabat akan menghadang kafilah dagang, akhirnya mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy yang saya itu berada di kafilah dagangnya memberikan informasi kepada Makkah bahwasanya butuh bala bantuan, ya. Disitulah akhirnya terjadi perang Badar Kubro, ya, yang awalnya Rasulullah itu tidak membawa persenjataan lengkap untuk berperang, hanya menghadang saja. Kemudian ternyata datang bala bantuan dari Makkah, akhirnya bertemulah pasukan, bertemulah pasukan yang tidak seimbang jamaah rahimakumullah, baik secara mental, kemudian baik secara jumlah, ya. Itu karena mengapa kita katakan mental, karena namanya manusia, ya, jamaah rahimakumullah, ya, hatinya selalu naik turun, ya.
Kadang berani, kadang keberaniannya naik sedikit, ya. Tapi para sahabat bukan pengecut, tidak. Dan juga mengapa saya katakan seperti itu, karena Imam Syaukani itu dalam kitab Fathul Qadir itu menjelaskan. Jadi jamaah rahimakumullah, sahabat itu ketika melihat pasukan Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu dengan jumlah yang besar, berlipat daripada jumlah mereka, kemudian dengan persenjataan yang lengkap, kemudian jamaah rahimakumullah mereka menang gak ya, begitu. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai berdoa, ya, mengangkat tangannya setinggi apapun, ya, ataupun mengangkat tangannya sampai posisinya seperti ini jamaah rahimakumullah. Kemudian rida Rasulullah itu sampai jatuh, ataupun surban Rasulullah itu sampai jatuh, sampai terlihat bagian putih di sini Rasulullah SAW. Di posisi-posisi genting itu jamaah rahimakumullah, kemudian sahabat juga sampai menang nggak ya, posisinya ini serba kalah kalau hitungannya manusia, sampai Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, intuhlak hadhil isabah lan tu'bat abadan. Doa yang sedikit mengancam kalau bahasa saya jamaah rahimakumullah. Kenapa dikatakan mengancam? Wahai Allah, kalau Anda sampai membuat kalah pasukan kami ini, kata Rasulullah, sedikit mengancam, Anda tidak akan pernah disembah setelah ini, kata Rasulullah SAW. Itu jamaah rahimakumullah, tidak akan pernah disembah, begitu. Intuhlak hadhil isabah. Tetapi Allah punya cara lain jamaah rahimakumullah. Jadi ketika di tengah pikiran-pikiran yang serba, wah gimana ya, menang nggak ya, tapi mereka tidak pernah mundur jamaah rahimakumullah, ya, karena lari dari medan perang itu adalah sebuah penghancur ataupun sab'ul mubiqat, ya, sebuah kehinaan dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan rintik-rintik jamaah rahimakumullah. Kemudian hujan rintik-rintik tersebut, ya, jatuh ke bumi yang mana pada saat itu padang pasir sedang panas-panasnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika air tersebut bertemu dengan pasir yang sedang panas-panasnya di siang hari, mengeluarkan aroma yang enak. Coba jamaah perhatikan ketika di tanah, ya, jangan di aspal, ketika mungkin di kampung, bukan di Sumeneb, ya, di daerah-daerah kampung lah, ketika sedang hujan turun rintik-rintik kemudian menyentuh pasir, biasanya menghadirkan aroma yang nyaman, begitu. Lah itu sahabat ketika mencium aroma wangi ataupun nyawangi lah, bisa kita lihat pertemuan antara hujan rintik-rintik dengan pasir yang mulai memanas di siang hari itu mengeluarkan aroma yang nyaman. Kemudian sahabat tertidur sejenak, ya. Itu jamaah rahimakumullah, itu yughashshikumun nu'as, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, amanatan, ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika Allah menimpakan sebuah rasa kantuk, kemudian ketika terbangun jamaah rahimakumullah, ya, sahabat itu semuanya terbangun, itu tidur sejenak, ya, dari kantuknya itu karena melihat aroma ataupun mencium aroma yang sangat menyenangkan dari itu. Kemudian tertidur sejenak, akhirnya terbangun lagi. Disitulah hilang, ya, semua perasaan-perasaan kalut, semua perasaan-perasaan yang membebani sahabat ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Wahai sahabat-sahabatku, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ittastaghithuna rabbakum, kalau kalian, ya, beristighatsah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sulit ini, ya, yang taruhannya adalah hidup dan mati, ya, fastajaba lakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan. Anni, kata Allah, aku akan menurunkan, mumiddukum bi alf minal malaikati murdifin, akan menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu kalian 1000 jumlahnya. Jamaah rahimakumullah, begitu. Kalau sudah malaikat yang membantu, kita mau apa? Mari kita lihat hadis yang lain, ya, jamaah rahimakumullah, ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, ya, inni ra'aitu Jibril ala suratihi, aku pernah melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk yang sebenarnya, lahu janahay yasuddul ufuq, kata Rasulullah SAW.
Malaikat Jibril itu ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sayap yang apabila dibentangkan sayap tersebut dia akan memenuhi ataupun menutup ufuk dari barat dan sampai ke timur. Jadi arah timur dan barat itu tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Bagaimana kalau ternyata yang membantu orang-orang beriman itu adalah 1000 malaikat? Maka porak-poranda jamaah rahimakumullah. Maka tadi itu ya al-istighatsah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jaminan daripada Allah, bukan untuk yang lainnya jamaah rahimakumullah ya. Jamaah rahimakumullah, itu tadi ya sebagai ya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala ya yang menjadi ya kekuasaan Allah, hak-hak prerogatif Allah itu jangan digeser kepada manusia jamaah rahimakumullah. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu syuruk ya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di belakang ya. Takut mengganggu yang ingin sholat syuruk ataupun takut ya sampai terlewat waktunya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.